Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Jadi teman-teman, sebelum saya menjelaskan mengenai vlog ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mulasmi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NIM saya 2305076023. Di sini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar pembelajaran. Disimak baik-baik ya teman-teman. Dan kemudian kita masuk ke pengertian teori belajar dan pembelajaran. Jadi teman-teman, belajar dan pembelajaran adalah dua hal, namun seringkali disalahartikan sebagai suatu hal yang samar atau identik. Belajar merupakan aktivitas perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif terhadap lingkungan. Sedangkan untuk pembelajaran merupakan penyediaan sistem pembelajaran lingkungan untuk memproses pembelajaran siswa. Oleh karena itu, belajar pembelajaran pula dibagi menjadi 5 teori pembelajaran. Berikut ini yang pertama, teori deskriptif dan perspektif. Kedua, teori belajar behavioristik. Ketiga, teori belajar humanistik. Keempat, teori belajar kognitivistik. Dan kelima, teori belajar konstruktivistik. Dan saya akan menjelaskan mengenai teori deskriptif dan perspektif. Menurut Brunner, teori pembelajaran adalah perspektif dan belajar adalah deskriptif. Perspektif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Sedangkan teori deskriptif tujuan utamanya adalah menetapkan proses belajar. Dalam ilmu perspektif terlibat 3 jenis profesi. Yang pertama ilmuwan, kedua teknologi, dan ketiga invisi. Yang kedua, pengertian teori belajar behavioristik. Menurut pendapat Imron bahwa teori behavioristik adalah suatu ilmu. Tujuan pada teori ini, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Dan menurut teori belajar ini, yang paling penting adalah output yang berupa respon, input yang berupa stimulus. Beberapa tokoh-tokoh behavioristik antara lain yang pertama Pavlov, kedua Gustur, ketiga Watson, keempat Skinner, dan kelima Thorndike. Ketiga, pengertian teori belajar humanistik. Jadi, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang mengutamakan proses belajar, bukan pada hasil belajar. Adapun beberapa tokoh-tokoh humanistik adalah yang pertama Carl Rogers, Arthur, dan Abraham Maslow. Keempat, pengertian teori belajar kognitivistik. Jadi, kerangka konseptual dalam psikolog yang menekankan peran proses kognitif dalam pembelajaran. Teori ini menganggap bahwa individu memproses informasi dan merancang makna dari pengalaman mereka sebagai bagian dari proses pembelajaran. Prinsip dasar dan tujuan teori belajar kognitif. Yang pertama adalah belajar adalah proses interaksional untuk memperoleh pemahaman baru. Ketiga, psikolog kognitif mengembangkan
sistem psikolog yang berguna untuk pendidik anak-anak dan pemuda. Menurut John Plagge bahwa perkembangan kognitif didasarkan pada perkembangan sistem saraf dan semakin kompleksnya susunan saraf seiring bertambahnya usia. Menurut Gurner bahwa pendidik merupakan pengalaman penemuan pribadian bagi setiap individu siswa, di mana siswa mengorganisir informasi sesuai dengan tingkat pemikiran mereka. Dalam pandangan Brunner, belajar yang bermakna dan memiliki struktur yang kuat hanya dapat terjadi melalui penemuan, sehingga siswa yang aktif mengidentifikasi prinsip-prinsip secara mandiri bukan hanya mendapat penjelasan dari guru. Contoh praktek belajar kognitivistik bisa diambil dari pembelajaran berbasis permasalahan, berbasis debat dan diskusi, dan berbasis proyek. Dan yang terakhir, pengertian teori belajar konstruktif, bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi melalui pemikirannya, hanya saja dari pengalaman dan pengetahuannya saja, sehingga informasi ini lebih ke pemikiran mereka saja dan lebih ke kebutuhan, latar belakang dan minatnya. Itu saja penjelasan saya mengenai teori belajar pembelajaran. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.